Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bro and sis? Bertemu lagi dengan kita di acara ngobrol perkara iman. Ya, banyak hal-hal yang akan kita bicarakan kali ini ya, tapi kali ini kita masih bersama Bang Jenal Satiawan ya. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Bang Jenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Jen? Alhamdulillah, kabarnya baik. Gimana Bang Eri? Alhamdulillah, baik. Nampak segar Bang Jen ya. Ya walaupun waktunya sudah sore, nampak segar. Alhamdulillah harus segar terus dan kapan-kapan kasih kita dong tip-tipsnya, terutama untuk bro dan sis. Yang penting hati selalu bahagia. Masya Allah, betul sekali. Ya, kali ini apa yang mau kita bahas nih Bang Jenal? Kalau saya panggil Bang Jenal gimana? Iya, kita bahas kurban aja ya. Ya betul, kurban, karena sebentar lagi Bro and Sis akan Idul Adha. Tentunya Bro and Sis pengen tahu nih sejarahnya, dalilnya apa ya kan. Kita tanya-tanya nih sama Bang Jen ya. Bang Jen, orang banyak bilang ayo kurban. Mungkin ada dari beberapa, terutama yang awam ya, hanya ikut kurban itu. Sebenarnya kurban itu apa? Iya, kurban ini merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat agung sekali dan merupakan syiar Islam. Kurban populer di masyarakat Indonesia dari kata koroba yang artinya adalah dekat, di mana tujuan utama dari kurban itu agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berkurban, hakikatnya itu dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah Arab dikatakan itu sebagai udhiyah, yaitu penyembelihan hewan kurban yang dilakukan pada hari yang Idul Adha dan hari tasyrik. Idul Adha itu 10 Zulhijjah, kemudian hari tasyrik itu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dan pada hari-hari tersebut ini merupakan hari kebahagiaan kaum muslimin, sehingga Rasulullah SAW pun melarang umatnya untuk melaksanakan puasa. Puasa diharamkan itu puasa pada hari Id dan kemudian pada hari Idul Adha. Bergembira aja bagi siapapun dia yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka gunakan momentum Idul Adha itu untuk melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut dengan tulus, dengan ikhlas, insyaallah. Oke bro dan sis, kurban itu seperti yang dikatakan Bang Jen tadi, asal kata kurban artinya mendekatkan gitu Bang Jen ya. Nah, dalam agama kita sendiri Islam, ada nggak dalil yang menguatkan kurban ini memang harus kita laksanakan? Ya, ini ada ayat dalam Quran yang familiar dan saya rasa sering dibaca oleh kaum muslimin, yaitu surat Al-Kautsar itu. Yang secara lugawi itu dari bermakna nikmat yang banyak, tetapi secara maknawi itu adalah telaga ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya, kepada Rasulullah SAW itu al-kautsar ya. Fasalli, maka salatlah li rabbika, karena Tuhanmu. Artinya sholat karena Allah, jangan sholat ligurilah. Wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, menghardikmu, dia adalah orang yang terputus. Ada hal menarik di sini ketika ayat ini turun. Jadi pada satu ketika Rasulullah SAW kumpul dengan para sahabatnya, tiba-tiba para sahabat itu melihat Rasul itu tertunduk lama. Ikfa'atan summa rofa'a roksahu tabasma. Kemudian Rasulullah SAW setelah nunduk lama mengangkat kepalanya, memandang ke atas dan tersenyum. Kemudian di antara sahabat ada yang bertanya, apa yang membuat engkau tersenyum wahai Rasul? Beliau terdiam, tertunduk, kemudian selanjutnya mengangkat pandangannya ke atas dan tersenyum. Maka kata Rasulullah SAW, laqad nazala alayya anifan suratal kautsar. Jadi telah turun kepadaku barusan surat Al-Kautsar itu. Dibacakan oleh Rasulullah SAW, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, yaitu Allah, telah memberikan kepadamu, yaitu Muhammad SAW, Al-Kautsar.
fasolli maka salatlah di rabbika karena Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang dia adalah orang terputus. Maka tidak sampai di situ, Rasulullah SAW pun bertanya kepada para sahabat, atadruna mal kausar, tahu nggak kalian apa itu al-kausar? Maka kata para sahabat, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka kata Rasul, fa innahu nahrun fil jannah wa adanihi rabbi azza wa jalla. Al-kausar itu adalah sungai, telaga di surga nanti yang Allah janjikan untukku nanti di yaumil akhir, sekaligus nanti umat Nabi Muhammad SAW pun akan merasakan telaga tersebut. Sebagai bukti rasa syukur engkau, fasoli maka salatlah di rabbika karena Tuhanmu, wanhar dan berkorban. Jadi para ulama itu menyebutkan bahwa yang dimaksud fasoli di sini adalah salat Id, wanhar dan berkorbanlah, itu maknanya adalah melakukan ibadah udhiyah itu pada hari nahar itu, ibadah penyembelihan kurban. Jadi sholat ini kemudian yang selanjutnya adalah berkurban. Ada di pendapat menyebutkan bahwa puasa di sini sholat lima waktu ya, sebagai bukti rasa syukur. Dikaitkan sama saat sekarang, maka puasa bisa dikaitkan dengan Idul Adha, itu adalah sholat ini. Kemudian berkurbanlah, artinya melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Ya, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membunuh dia adalah orang terputus. Sedangkan abtar ini, jadi kalau kita perhatikan dalam literatur bahwa surat ini turun di saat Nabi Muhammad SAW lagi sedih dengan cacian, makian mereka-mereka yang membenci beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus Nabi Muhammad SAW itu bersedih disebabkan anak laki-lakinya itu wafat, sehingga orang-orang yang membenci beliau menghina-hina dan mengatakan Muhammad itu adalah abtar, terputus dari segi keturunan karena tidak ada anak laki-laki. Maka Rasulullah SAW itu memberikan berita ini sebagai kabar gembira yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada beliau, bahwa yang terputus itu adalah mereka-mereka yang mencaci maki beliau, bahwa mereka-mereka itu terputus dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Nabi kita Muhammad SAW tidak terputus. Beliau punya keturunan-keturunan, di antaranya yang sampai sekarang itu dari jalur Fatimah ya, sampai sekarang. Masya Allah. Nah, Bronsis, lengkap penjelasan dari Bang Jen tadi. Dalilnya surat Al-Kausar. Ya. Surat favorit kayaknya. Surat favorit ya. Kalau dibaca surat favorit, pendek, tapi maknanya sangat besar sekali. Apalagi masalah kurban. Kita lanjutin. Tapi sudah lanjutin. Ini acara ngopi, kita minum dulu. Silakan Bang Jen. Tapi minumnya bukan kopi, minum. Bismillah. Enak kali ya. Nah, Masya Allah. Top. Jos. Nah, tadi kan kita bicara kurban itu apa, ya Bang Jen, ya, kemudian dalilnya tadi surat ayat Al-Kausar. Kemudian ini kita bicara apa sih yang dikurbanin, hewannya apa saja. Kemudian syarat-syarat hewan itu untuk bisa dikorbankan itu apa saja. Kalau di Indonesia kan kita sering kurban itu kalau nggak kambing ya sapi atau kerbau. Nah, kalau dari kita lihat dari sisi Islam dulu, agama Islam, hewan apa saja yang bisa dikurban, kemudian syarat-syarat sah untuk hewan itu bisa dikurbankan. Apa saja itu? Iya, untuk hewan kurban sendiri yang diprioritaskan itu adalah hewan-hewan ternak ya. Kalau di masa lalu, di masa Rasulullah SAW itu ya unta, kemudian selanjutnya adalah kambing. Jika tidak ada unta maka bisa dengan sapi, kemudian juga dengan kambing ya, tapi kemudian kerbau. Dan untuk konteks Indonesia ya itu aja, familia itu ya sapi kambing aja, seperti itu ya. Dan janganlah kita berkorban dengan yang kecil-kecil. Kayak ada pertanyaan gimana tuh kalau korbannya itu dengan ayam, tapi ayamnya itu senilai harga kambing, nggak bisa gitu. Karena saya punya ayam banyak, nggak bisa. Dan untuk syarat-syarat sendiri ya kambing tersebut sehat ya. Di antara ciri-cirinya itu ya tidak pincang kakinya, kemudian selanjutnya
matanya pun sehat, Iya. tidak rusak sebelah, kemudian juga hewan tersebut juga layak, kemudian juga punya usia yang pas gitu kan. Artinya sebelum penyembelihan itu ya ada semacam pengecekan lah dari pihak-pihak terkait, terutama yang paham dengan ilmu kesehatan, ini layak atau tidak. Janganlah kita berkurban dengan hewan-hewan yang sakit gitu, hewan-hewan yang kurang sempurna, karena kita ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Berarti seperti kita mencari jodoh nih, harus tahu dulu, ya kan? Seperti hewan untuk kurban ya, harus tahu dulu gimana syarat-syarat sahnya untuk menjadi kurban. Itu kan. Kemudian yang selanjutnya begini. Sekarang ini kan ya banyak masyarakat ya yang dikategorikan mampu nih Bang Jen. Baik anak muda, bro and sis, ataupun ya mungkin yang sudah berkeluarga. Sekiranya mereka itu tidak mau berkurban atau merasa kurban itu ya sudahlah, kita kan yang penting sudah sedekah ya kan, sudah berinfak, kurban ya itu kan sunnah gitu loh bagi yang mampu. Itu gimana itu Bang Jen? Iya, sebenarnya hal ini sudah dijawab ya oleh Rasulullah SAW beberapa abad yang lalu. Beliau pernah menyatakan man kana lahu sa' falam yudhi fala yaqrubanna musalla. Artinya barang siapa yang punya kemampuan untuk berkurban tetapi dia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali dekat-dekat tempat sholat kami. Ini merupakan ancaman, kemudian takzir, sekaligus celaan bagi mereka-mereka yang punya kemampuan harta tetapi tidak mau berkurban. Masa beli handphone baru bisa tetapi iya, kurban enggak. Kemudian juga atau dia enggan berkurban itu dikarenakan takut misalnya takut miskin gitu, atau takut berkurang hartanya, padahal dalam kurban itu ada unsur infak sedekahnya ya, di mana Rasulullah SAW memberikan kabar gembira, mana kosomal min sodako, tidak akan berkurang harta orang sedekah. Kemudian yang selanjutnya itu adalah dawu mardokum bis sodako, sembuhkan penyakit anda dengan sedekah. As sodako tidak membalas, sedekah juga adalah penolak bala. Dan yang selanjutnya itu adalah ma'an faku ahdu illa zadallah, tidaklah orang itu berinfak melainkan Allah tuh pasti akan tambah hartanya. Ada unsur infak sedekahnya, dan harta yang kita miliki itu adalah harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan. Yang kedua ada idkhulus surur, ada unsur memberikan kebahagiaan pada sesama. Semua orang pasti senang bahagia apabila menerima daging kurban gitu. Orang yang sering makan daging aja senang bila mendapatkan daging. Apalagi yang menikmati daging kurban ini adalah mereka-mereka yang kategori membutuhkan, saudara-saudara kita yang kurang beruntung gitu kan. Makanya dalam distribusi penyaluran pun emang diprioritaskan kepada mereka-mereka yang jarang menikmati daging kurban, atau emang mereka-mereka yang dalam kondisi du'afa gitu kan. Itu diprioritaskan karena itu berikan satu nilai yang sangat luar biasa sekali. Makanya harta yang kita miliki adalah harta yang kita infak. Makanya tiap waktu itu ada waktu-waktu yang berkah. Maka pada bulan Zulhijjah nanti waktu berkah itu yang hari Id. Maka harta yang kita pegang tidak akan jadi milik kita, hanya disimpan, paling jadi milik ahli waris. Harta yang kita infakkan itulah yang akan jadi milik kita di akhirat. Maka mari kita resmikan harta yang ada saat ini jadi milik kita. Makanya siap-siap untuk berkurban, persembahkan yang terbaik. Itu yang proses ancamannya sangat serem ya Bang Jen. Jangan dekati tempat sholat kami. Kata Rasulullah, ya, Rasulullah sabda, jangan dekati tempat sholat kami jika Anda mampu, Anda tidak mau berkurban. Jadi kapan lagi bro and sis, kalian-kalian yang sudah mampu ya, jangan tunggu tahun depan, kita nggak tahu umur kita. Sekarang saatnya, ini bulan depan mau Idul Adha, ayo kita mari-mari sama-sama berkurban. Gitu Bang Jen ya. Jadi conclusionnya atau kesimpulannya ya Bang Jen, dari kurban sendiri itu hakikatnya apa? Kurban merupakan ibadah yang sangat dianjurkan sekali.
kurban salah satu sarana untuk mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Aid itu melainkan mencucurkan darah kurban. Dan sebelum darah kurban itu netes ke bumi, netes ke tanah, maka ampunan Allah sudah sampai duluan. Kebaikan-kebaikan Allah juga sudah sampai duluan. Kurban juga ada nilai sosialnya karena bisa memberikan kebahagiaan buat saudara-saudara kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan kepada kita jika kita banyak memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Nah, jadi siapapun yang sekarang ada kemampuan, mari kita berkurban di tempat-tempat yang emang dalam kondisi membutuhkan saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ya. Terima kasih Bang Jen ya, Bro Ensis. Sangat jelas sekali tadi penjelasan tentang kurban, singkat padat ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Ngopi yang selanjutnya. Terima kasih Bang Jen. Terima kasih Bro Ensis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.